Perkenalkan, saya Fortina Lumanggaol dengan NPM 23084101. Di video ini saya akan menjelaskan tugas video seperti biasa pada pertemuan ke-10 di mata kuliah Pengolahan Citra Digital yang diampu oleh Pak Wasit Ginting. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai kompresi lossless dengan metode Huffman. Jadi sebelum ke dunia pemrograman nanti, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu kompresi citra digital. Jadi di sini saya sudah menyiapkan PPT yang akan saya jelaskan di video saya ini. Jadi pengolahan citra digital kompresi tanpa kehilangan. Jadi apa itu pengolahan citra digital? Itu seperti di PPT ini, itu ada akuisisi citra untuk mengubah sinyal optik menjadi digital, peningkatan citra, dan juga analisis citra. Kompresi citra itu kenapa sangat penting? Jadi seperti yang kita tahu untuk efisiensi penyimpanan ya, untuk mengurangi file citra secara signifikan, ada untuk menghemat ruang hard drive, mempercepat backup data, dan untuk transmisi data yang cepat, penting untuk streaming video, untuk mengurangi waktu memuat halaman web. Jadi lossless itu apa? Kompresi tanpa kehilangan atau lossless. Jadi ada presisi data untuk semua informasi asli citra tetap terjaga. Jadi kualitasnya tetap identik. Jadi citra terkompresi sama persis dengan aslinya dan aplikasinya kritis. Jadi balik ke menu utama tadi. Jadi saya akan menjelaskan tentang kompresi lossless dengan menggunakan pengenalan Huffman encoding. Jadi yang pertama itu adalah analisis frekuensi. Jadi untuk menghitung kemunculan setiap pixel. Pembangunan pohon Huffman menggabungkan node frekuensi terendah. Selanjutnya, pembuatan kode variabel untuk memberikan kode biner yang unik. Dan terakhir adalah encoding citra untuk mengganti pixel dengan kode. Jadi Huffman encoding adalah algoritma kompresi lossless. Ini menetapkan kode pendek untuk simbol sering muncul dan kode panjang untuk simbol yang jarang muncul. Jadi apa saja sih langkah-langkah untuk mengimplementasikan si Huffman ini? Yang pertama itu adalah hitung frekuensi simbol. Tentunya kita membuat tabel kemunculan setiap nilai pixel. Jadi untuk bangun pohon Huffman itu kita bisa gunakan antrian prioritas untuk node. Buat tabel, kita juga bisa membuat tabel kode, traversal pohon untuk mendapatkan kode biner. Ada juga encode citra untuk menggantikan pixel asli dengan kode Huffman dan simpan citra untuk terkompresi. Saya rasa kelompok pertama kemarin kami sudah menjelaskan materi ini. Kami presentasikan di kelas pada hari Selasa. Kalau tidak salah kami menyampaikan ini. Jadi untuk metode Huffman ini terlebih dahulu sudah kami terangkan di kelas. Jadi sama saja untuk keterangan yang sudah kami sampaikan sebelumnya dengan yang saya akan presentasikan secara langsung ini. Jadi diimplementasi Huffman encoding itu melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari analisis frekuensi hingga penyimpanan hasil. Jadi setiap langkahnya penting untuk kompresi yang lebih aktif pada setiap citra. Jadi apa saja keuntungan yang kita dapat dan apa saja batasan dari si Huffman encoding ini. Jadi untuk optimalnya kita bisa menghasilkan kode prefix optimal untuk frekuensi tertentu. Jadi kita bisa menghasilkan citra yang optimal, tidak menghilangkan data-data tersebut. Jadi selanjutnya juga tidak ada data yang hilang. Jadi kualitas citra ini 100% tetap utuh. Jadi kita tidak ada kehilangan sesuatu apapun dari citra yang menurut kita itu penting setelah kita kompresi. Selanjutnya ada overhead table, itu membutuhkan penyimpanan tabel kode tambahan. Itu menjadi kekurangan dari si Huffman ini. Selanjutnya tidak adaptif karena tidak efisien untuk data yang terus berubah-ubah. Jadi kalau kita terus mau si citra kita ini diubah-ubah, itu misalnya tidak adaptif untuk si encoding ini. Jadi Huffman encoding sangat efisien dalam banyak kasus, namun tentu ada batasan yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan si Huffman encoding ini. Jadi overhead table dan sifat statisnya adalah tantangannya. Jadi kompresi untuk lanjutan itu dapat meningkatkan rasio kompresi dengan metode hibrida.
AI dan juga pembelajaran mesin, algoritma kompresi cerdas dan adaptif. Jadi menurut saya penjelasan dari si Huffman ini sudah cukup lengkap. Jadi kita bisa mengkompresi data ataupun citra digital tanpa mengurangi akuisisi dari si citra tersebut. Jadi bisa masih 100% tidak kehilangan gitu. Jadi di sini seperti biasa saya akan mengimplementasikan dari si pengolahan kompresi lossless ini ke dalam bahasa pemrograman Python supaya nanti menjadi sebuah implementasi ataupun demo yang bisa kita lihat. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data yang akan dikompresi tentunya. Jadi di sini kan sudah ada bahasa pemrograman yang akan kita eh, running. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan bahasa pemrogramannya, jadi kita tinggal run saja. Ini sudah menggunakan metode Huffman, jadi kita tinggal lihat bagaimana hasilnya. Ini butuh waktu ya. Oke, jadi tampilan dari pemrograman ini kita bisa lihat ada browse, ada metode Huffman tentunya. Kalau kita mau melihat citranya, kita bisa klik browse untuk mencari citra apa saja yang bisa kita masukkan begitu. Contohnya kita bisa pilih citra yang grayscale seperti ini. Ada beberapa foto grayscale di sini. Contohnya saya mau foto grayscale-nya yang ini. Terus kita open dan kita lihat kompresinya. Jadi kompresinya seperti ini. Sebetulnya saya juga menyiapkan satu bahasa pemrograman, satu file lagi yang bisa kita jalankan. Semisal kita ini close atau minimize dari hasilnya dari si pemrograman tadi. Contohnya kita lihat ini yang baru, itu saya sudah simpel. Kita contoh open ini. Karena sudah saya simpan, sebenarnya kita bisa langsung run. Kalau misal nggak nampak, kita besarkan dulu supaya nampak ya. Ini kita besarkan. Jadi sama seperti yang tadi saya bilang, sebelum kita mau melihat kompresi Huffman ini, kita bisa mencari dari browse ini gambar apa saja sih yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Contohnya kita pakai gambar yang sama dari yang tadi ya. Open. Kita klik Huffman untuk menampilkan hasil dari kompresi yang akan kita sudah lakukan begitu. Nah, jadi hasil kompresinya itu terlihat di sini gitu. Dan tadi kan file aslinya bisa dilihat di sini, ukuran file asli 1857,39 KB dan ukuran file yang kita kompresi menjadi 464,35 KB. Kompresinya berhasil secara 75%. Bisa kita lihat tadi kan kita lihat tadi di program yang pertama tidak menampilkan hasil yang seperti ini dan ini. Jadi ada pembedanya. Tadi kan cuma tinggal langsung metode kompresinya saja. Kalau di sini ditampilkan ukuran file asli dan ukuran file setelah kita kompresi dengan metode Huffman. Kalau misal kita menggunakan citra yang lumayan susah untuk kompresi, contohnya saya punya gambar yang kita cari dulu. Di sini atau kita pakai yang high contrast image untuk grayscale yang lebih banyak hitamnya, kita coba dulu apakah sama. Jadi untuk ukuran aslinya menjadi ukuran aslinya segini, ukuran setelah kompresi